Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beribadah puasa tentunya ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa, juga dapat membatalkan pahala puasa. Di sini ana akan menjelaskan tentang beberapa hal yang merusak puasa kita sehingga puasa kita menjadi batal. Yang pertama tentunya adalah jika seseorang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka hal itu adalah merupakan pembatal yang terbesar. Padahal di luar bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri di siang hari dihalalkan. Namun di siang hari Ramadan melakukan perbuatan itu atau melakukan hubungan suami istri diharamkan dan dapat membatalkan puasa kita. Karena pernah suatu hari ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halaktu ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahlakak?" Dia menjawab, "Waqa'tu fi zaujati." Binasa aku ya Rasulullah, kata orang tersebut yang mengadu, yang melapor kepada Rasulullah. Apa yang membuatmu binasa? Aku telah melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu sanggup membebaskan budak? Saya tidak sanggup ya Rasulullah. Apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Saya tidak sanggup ya Rasulullah. Jika begitu, beri makan kepada 60 fakir miskin di kampungmu. Kemudian dia menjawab, dia juga mungkin karena dia paling miskin di kampungnya, maka Rasulullah mensedekahkan kurma untuknya untuk disedekahkan kepada keluarganya. Hal ini menjadi perhatian kepada kita agar di siang hari Ramadan, bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang sudah menikah, hendaklah jangan sampai melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, karena hal tersebut bisa menyebabkan puasa kita batal dan kafaratnya kita harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kemudian yang kedua adalah istimna, yaitu melakukan onani. Ini salah satu, ini juga merupakan pembatal puasa. Seorang yang tidak dapat menahan nafsunya di siang hari Ramadan, kemudian dia melakukan onani, kemudian mengeluarkan air mani, maka puasanya menjadi batal. Dan di hari yang lain di luar Ramadan dia harus mengganti puasanya, mengqadha puasanya dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya dia melakukan onani namun tidak keluar mani, hanya keluar madhi saja, maka yang rajih adalah puasanya tidak batal, namun dia melakukan suatu dosa. Puasanya tidak batal, namun dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan onani adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah yang dapat merusak puasa kita, makan dan minum. Makan dan minum di siang hari Ramadan tentunya sudah kita ketahui, sudah ma'ruf bahwa hal itu adalah salah satu pembatal puasa yang sangat jelas dan diketahui oleh kita semua. Kecuali orang yang makan dan minum di siang hari Ramadan dia lupa, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Namun jika dengan sengaja makan dan minum, maka dia harus mengqadha puasanya di luar Ramadan dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah meninggalkan puasa tanpa udzur, tanpa bukan ketika safar, yang mana ketika safar dibolehkan untuk makan dan minum, dan karena makan dan minum di bulan Ramadan
dengan sengaja, maka ini adalah suatu perbuatan yang haram yang dapat merusak puasa kita, yang harus kita qada di luar Ramadan dan harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang semakna dengan makan dan minum. Tentunya yang semakna dengan makan dan minum juga membatalkan puasa. Yang berikutnya adalah berbekam atau mengeluarkan darah dengan sengaja. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajim wal mahjum. Telah batal puasa orang yang berbekam dan yang membekam. Ini pendapatnya sebagian ahli ilmu. Namun pendapat jumhurul ulama bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Begitu pula yang menganggap bahwa berbekam adalah membatalkan puasa, yaitu donor darah. Donor darah sama, yaitu mengeluarkan darah dengan sengaja. Maka ini dianggap batal puasanya. Bagaimana dengan ketika misalnya gigi kita lepas atau tanggal kemudian mengeluarkan darah? Hal itu tidak membatalkan puasa. Karena bukan ikhtiar kita atau bukan keinginan kita. Ketika gigi lepas atau tanggal, kemudian dari gigi tersebut mengeluarkan darah. Meskipun agak banyak, ya, tidak membatalkan puasa. Kemudian yang merusak puasa berikutnya adalah haid dan nifas. Ini bagi wanita. Bagi wanita ketika di bulan Ramadan dia haid dan nifas, maka hal tersebut batal puasanya dan harus menggantinya di luar bulan Ramadan. Demikianlah beberapa pembatal puasa yang mudah-mudahan kita terhindar atau kita tidak melakukan pembatal-pembatal tersebut.